Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati beliau Bapak Dr. Adong Kuswaya MAG selaku dosen mata kuliah SPPI dan juga seluruh teman-temanku PAIB yang saya hormati pula. Di sini saya Hanif Al-Amin akan mempresentasikan tentang pemikiran Recep Tayyip Erdogan. Langsung saja, karena di sini mohon maaf sangat banyak slide karena harus dibahas, penting harus dibahas. Maka dari itu saya akan mengulas poin-poinnya saja. Di sini saya akan mengulas Turki. Di sini merupakan negara di kawasan Timur Tengah yang di sini di antara dua benua, yaitu Asia dan juga Eropa. Pada posisinya Turki memiliki kekuatan geopolitik yang menguntungkan karena dekat dengan kawasan Eropa, Asia dan Timur Tengah dalam menjalankan urusan yang itu terlibat baik regional maupun internasional. Turki yang bisa disebut dahulu yaitu dikenal sebagai negara sekuler. Yang di sini pencetusnya yaitu Mustafa Kemal Atatürk, yang di sini menyusupkan ideologi sekuler yang sebelumnya itu Sultan Mehmed berbasis kekhilafahan. Namun pada tanggal 3 Maret 1924 Mustafa Kemal Atatürk resmi menghapus khilafah di negara Turki. Karena bagi Kemal ikut campurnya Islam atau agama di dalam lapangan publik termasuk politik telah membawa kemunduran di dalam Islam. Namun Bapak Ibu semua, tahun 1980-an gelombang demokratisasi di penjuru Turki, di sini mereka menginginkan bahwa Turki harus masuk ke dalam Uni Eropa yang syaratnya adalah menjalankan demokrasi utuh. Yang di sini membuka mata banyak orang di Turki bahwasanya orientasi sekularisme yang digaungkan oleh Mustafa Kemal Atatürk telah kehilangan orientasi, dan orang-orang di sini berusaha untuk mendirikan partai Islam dan mengikuti pemilu secara konstitusional. Tetapi Bapak Ibu semua, di sini orang-orang yang berusaha untuk mendirikan partai sudah membuat, tetapi dibekukan oleh militer dari Mustafa Kemal Atatürk, dari orang-orang yang situ mendukung paham sekularisme di Turki saat itu. Orang-orang yang berusaha untuk membuat partai-partai Islam yang bernafaskan Islami di sini dibekukan dan juga dibubarkan. Tetapi di sini tidak menghalangi para pejuang yang mengusung konsep Islamisme di negara Turki. Salah satu contoh, ada seorang tokoh di sini yang disebut oleh masyarakat seorang pejuang Islam. Mereka mengenalnya dengan nama lengkap Necmettin Erbakan, yang di sini adalah guru dari Recep Tayyip Erdogan, yaitu presiden Turki saat ini. Berawal dari memenangkan pemilu pada tahun 96 dari partai yang dipimpinnya dan juga partai yang mengusungnya, yaitu Partai Islam Refah. Erbakan melakukan kerjasama dengan Partai Tanah Air, yang di situ beliau menjadi Perdana Menteri pertama dari partai yang bernafaskan Islam, Necmettin Erbakan. Namun perjuangan dari Necmettin Erbakan itu tidak lama, hanya 1 tahun, karena kembali dibekukan oleh militer dari Turki yang di situ masih memegang paham sekularisme. Namun perjuangan Islamisasi di Turki tidak berhenti, diteruskan oleh murid beliau yaitu Recep Tayyip Erdogan bersama Abdullah Gül memegang tongkat estafet dalam mendirikan partai berbasis Islam. Recep Tayyip Erdogan mendirikan partai Adalet ve Kalkınma Partisi yang pada tanggal 14 Agustus 2001 yang di sini langsung mendapatkan apresiasi dari masyarakat dalam memenangkan pemilihan umum pada tahun 2002 dan terulang kembali pada tahun 2007. Erdogan sebagai Perdana Menterinya yang kebijakannya yaitu mengembalikan pengajaran Al-Quran dan hadis di sekolah serta menghapus kebijakan dari Mustafa Kemal Atatürk tentang larangan berhijab di kampus-kampus. Ini Erdogan menghapusnya. Langsung biografi dari Recep Tayyip Erdogan. Beliau lahir pada tanggal 26 Februari 1954 di Kasimpasa, sebuah desa kecil di Istanbul. Ayah beliau seorang yang bernama Ahmet
Beliau keturunan berasal dari Batumi, Georgia. Sebelum memasuki dunia politik, tentunya Erdogan di sini memiliki proses yang beruntung karena berhasil mengenyam pendidikan modern dengan karir cemerlang. Beliau menyelesaikan pendidikan di Imam Khatib School dengan meraih gelar Business Administration dari jurusan Ekonomi dan Perdagangan di Universitas Marmara di Istanbul pada tahun 1980. Di sini Erdogan menguasai bahasa Turki, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Masa remaja Erdogan di sini disebutkan dengan bergabungnya pada Partai Milli Salamet yang didirikan oleh Necmettin Erbakan yang merupakan gurunya. Nah, bahkan beliau di sini tahun 1975 menjadi ketua bidang kepemudaan di partai tersebut. Itu awal dari pertemuan Necmettin Erbakan dan juga Recep Tayyip Erdogan. Nah, pada tahun 1983 setelah demokrasi Turki dipulihkan karena sebelumnya terjadi kudeta militer, dibekukan partai Islam, Recep Tayyip Erdogan kembali terjun ke dunia politik melalui Refah Partisi. Dia menjabat sebagai ketua partai Refah di wilayah kosmopolitan Beyoğlu, salah satu kota terbesar di Istanbul. Nah, di sini pada tahun 1985 saat pemilihan umum wali kota, Erdogan terpilih menjadi wali kota di wilayah Istanbul dan menjadi presiden Dewan Metropolitan Istanbul Raya. Nah, di sini pemikiran Recep Tayyip Erdogan pada bidang politik, kepiawaian Erdogan dalam memimpin Istanbul menjadi bukti bahwasannya ia memang sanggup dan layak menjadi pemimpin yang kuat. Terbukti dengan beliau membenarkan jalur transportasi, pengadaan air bersih, adanya penertiban bangunan, serta mengurangi kadar polusi dengan penanaman ribuan pohon di jalanan kota. Setelah menjadi Perdana Menteri dari Abdullah Gül dan menguasai mayoritas kursi, pada tanggal 10 Agustus 2014, Erdogan memenangi pemilihan presiden dengan perolehan 52% suara dan dilantik 28 Agustus di kantor pemerintahan kepresidenan Turki dan mengukuhkan dirinya sebagai presiden Turki hingga saat ini. Dalam pergolakan politik, di sini poin-poin penting dalam merevolusi perpolitikan sekuler era Mustafa Kemal Atatürk. Pertama, munculnya Turki baru, adanya penguasaan terhadap militer, merubah paradigma sekuler terhadap masyarakat Turki, dan yang keempat menuju Uni Eropa, mempertahankan kembali ideologi Islam yang sebelumnya ideologi sekuler, dan juga mengembangkan perekonomian Turki. Menggratiskan biaya pendidikan, Erdogan juga mengembalikan kebiasaan lama yaitu pengajaran Al-Quran kembali dan juga hadis yang sudah dihilangkan, dan juga menghapus larangan memakai jilbab. Pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua di sini dimaksudkan agar para siswa dapat memahami Al-Quran dan juga hadis. Gerakan Islamisme Erdogan dengan semangat Utsmani yang telah mendidik Erdogan menumbuhkan karakternya. Terbukti komitmen beliau merupakan sosok perintis handal yang memiliki kedudukan tertinggi. Terbukti beliau sempat dipenjara karena seruan bait-bait puisi. Di sini beliau mengangkat dari Zia Gökalp yang disampaikan dengan penuh semangat, yaitu masjid adalah barak kami, Kubah adalah penutup kepala kami, dan orang-orang beriman adalah tentara kami. Di sini puisi tersebut akhirnya yang sedikit mengganggu paham sekuler orang-orang sekuler di Turki dan menyebabkan beliau di penjara selama 10 bulan. Aktivitas keislaman dan dakwah telah bersentuhan dengannya semenjak masih kecil di bawah bimbingan orang tuanya yang agamis. Bahkan ketika masih remaja ia telah aktif di partai dakwah yang dipimpin oleh Erbakan. Nah, salah satu pendekatannya yaitu beliau ketika menjadi presiden merasakan kebutuhan dekat dengan masyarakat, peduli dengan fakir miskin dan duafa, yang kemudian itu menjadi basis dari dukungannya. Sekian dan terima kasih, matur nuwun atas kesalahan dan kekhilaafannya saya memohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dan juga argumen-argumen dan itu Bapak Ibu semua harus disampaikan, mohon disampaikan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.